Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Sarman dengan NIM 210300082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika zaman Eropa II sesudah Renaissance. Materi yang saya jelaskan yaitu yang pertama tentang Renaissance. Yang kedua pada abad ke-15, yang ketiga pada abad ke-16, yang keempat kesimpulannya. Yang pertama, apa itu Renaissance? Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître. Re artinya kembali dan naître artinya lahir. Lalu bahasa Prancisnya, Renaissance yaitu artinya terlahir kembali. Masa antara abad pertengahan dan zaman modern abad 15 sampai abad 16. Pertama kali berkembang yaitu di kota Firenze, Italia. Yaitu dengan ditandai dengan lahirnya kembali kebudayaan Yunani dan Romawi. Ciri utamanya ialah memanusiakan manusia, empirisme yang berarti kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan dan rasionalisme, yakni kebebasan dalam mengembangkan pemikiran. Latar belakang munculnya Renaissance. Abad ke-4 Masehi, yaitu dengan ditandai runtuhnya Kekaisaran Romawi. Lalu pada abad pertengahan munculnya anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandaskan agama. Dan terjadilah di gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan ini adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran gereja sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat. Ini akhirnya muncul gerakan yang ingin ajar ilmu pengetahuan agar bebas dari belenggu kekuasaan gereja. Nah, gerakan inilah yang dinamakan dengan Renaissance. Pada awal tahun 1500-an, ada ahli aljabar Italia, yaitu memecahkan persamaan kubik. Lalu di bidang aritmatika, mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan. Metode komputasi, desimal logaritma, trigonometri mengenai tentang untuk pelayaran, pengukuran tanah, dan teknik militer. Yang kedua selanjutnya abad ke-15, yaitu berpusat di Italia, Nuremberg, Vienna, dan Prague. Ditemukan alat percetakan, yaitu perdagangan buku, ilmu pengetahuan berkembang. Terkonsentrasi pada aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Tokoh-tokoh yang pertama Nicholas Cusa pada tahun 1401 sampai 1464, yaitu berhasil menulis sejumlah praktek di bidang matematika. Karyanya yaitu dalam pembaruan kalender dan percobaannya dalam akurat lingkaran dan membagi 3 sudut umum. Selanjutnya, George Fernverbach pada tahun 1423 sampai 1461. Ia menulis karya di bidang aritmatika dan beberapa di bidang astronomi, serta menyusun tabel sinus. Selanjutnya, Nicholas Cokues. Ia menulis karya ilmu hitung yang berjudul Tripartite and Ia-Sciences des Numbers, yang berisi tentang hitungan dengan bilangan rasional, bilangan irasional, teori persamaan-persamaan. Cokues mengenal eksponen bulat positif dan negatif. Selanjutnya, Johann Muller pada tahun 1436 sampai 1476.
Di Nuremberg, ia mendirikan observatorium, membangun percetakan, dan menurut beberapa pihak pendek tentang astronomi. Karyanya itu Triangulis Omnibus, 5 buku. 4 buku pertama itu trigonometri bola. Lalu selanjutnya yang ketiga abad ke-16. Itu abad ke-16 terbagi tersempat menuju aljabar dengan lambang-lambang. Yang kedua aljabar menggunakan huruf. Yang ketiga aljabar yang berdiri sendiri. Yang keempat persamaan derajat tinggi. Yang pertama menuju aljabar dengan lambang-lambang. Tokoh-tokohnya yaitu Michael Stifel pada tahun 1486 sampai 1567. Ia menerbitkan buku dengan judul Arithmetical Integral, yaitu bilangan rasional, irasional, deret aritmatika, deret geometri, koefisien, binomial hingga pangkat ketujuh. Dalam buku itu sudah memakai lambang plus dan minus sebagai operasi hitung dan memakai huruf yang tak diketahui. Selanjutnya, Christoph Rudolph pada tahun 1499 dan sampai 1545 menulis aljabar dengan buku Niels Bohr, yaitu diperkenalkan lambang menarik akar. Selanjutnya, Robert Recorder pada tahun 1510 sampai 1558. Ia menulis aljabar dengan judul The Boston of the White, mengenai pertama kali dikenalnya lambang sama dengan untuk kesamaan. Yang kedua, aljabar yang berdiri sendiri. Tokoh-tokoh yang terkait yaitu Scipione del Ferro pada tahun 1465 sampai 1526. Pada tahun 1515, ia menulis persamaan pangkat 3. X pangkat 3 ditambah MX sama dengan N, tetapi tidak diterbitkan. Selanjutnya, Tartaglia menuliskan aritmatika di bidang perdagangan dan bea cukai tentang Euclides dan Archimedes. Selanjutnya, Girolamo Cardano pada tahun 1501 dan sampai 1576. Karyanya mengenai aljabar yang nama Ars Magna pada tahun 1546 yang dimuatkan hasil penemuan Tartaglia untuk menyelesaikan pangkat 3. Selanjutnya yang ketiga aljabar menggunakan huruf. Tokohnya yaitu François Viete pada tahun 1540 sampai 1603. Ia dijuluki Bapak Aljabar Modern. Karya-karyanya yang pertama Canon Mathematicus Seu Atriangka pada tahun 1576. Buku pertama di Eropa yang menyelesaikan soal-soal trigonometri secara sistematis. Karya yang kedua In Artem Analytica Isagoge pada tahun 1591. Ia menyusun aljabar dengan huruf-huruf. Huruf tak hidup, tak diketahui, huruf mati, tak ditentukan. Yang ketiga, Supplementum, membahas tentang sudut segitiga, penyelesaian persamaan kubik, dan mengkonstruksi heptagon atau segitiga 7 beraturan. Lalu yang keempat, persamaan derajat tinggi. Tokoh-tokohnya yaitu François Viete. Ia menuliskan karya tentang De Numerosa Potestatum Resolution pada tahun 1600, yaitu mengenai pendekatan akar persamaan derajat tinggi secara berturut-turut. Tokoh selanjutnya, Paola Ruffini pada tahun 1765 sampai 1823. Pada tahun 1805, ia mencoba menyelesaikan pangkat 5. Dan pada tahun 1813, ia membuktikan bahwa penyelesaian persamaannya tak mungkin. Akhir abad 16, yaitu aljabar sudah mulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf. Selanjutnya, terdapatnya perhitungan bilangan sudah baku dan sistem bilangan Hindu-Arab. Lalu pecahan desimal. Lalu
Teori persamaan derajat tinggi sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu. Selanjutnya, bilangan negatif sudah termasuk dalam sistem bilangan. Fungsi trigonometri sudah disusun sistematika bersama tabel-tabel fungsi trigonometri. Kesimpulannya, matematika di Eropa setelah Renaissance berkembang pesat. Renaissance yang tersebar di seluruh daratan Eropa menyebabkan tersebarnya kemajuan di banyak negeri, serta lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang juga berada di negeri dan mata yang berbeda matematika. Renaissance melanjutkan perkembangan matematika dari abad pertengahan. Berkembang, matematika dibuat lebih sistematis, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, tetapi matematika dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.